Yang kedua adalah Peter Drucker, yang disebut juga Bapak Manajemen Modern. Dia menekankan pentingnya manajemen berbasis tujuan atau manajemen by objective. Dan bagaimana mengembangkan manajemen yang lebih adaptif terhadap perubahan. Kalau ada perubahan maka harus ada yang dirubah. Pada yang klasik, itu kalau bisa model yang terkenal itu adalah modelnya dari seorang yang bernama Henry Ford, pembuat mobil Ford. Itu Ford luar biasa, bapak-bapak dan ibu-ibu, teman-teman sekalian. Itu ada sebuah pabrik panjangnya 3 km. Di ujung sini itu besi dilebur. Di ujung sana keluar jadi mesin. Semuanya bergerak pelan-pelan, dipasangin sampai ujung jadi mesin. Dan dia bilang, saya paling penting yang namanya standar. Saya nggak mau macam-macam dan aneh-aneh. Yang terkenal sekali dari Ford itu dia ngomong kayak gini. Anda boleh pesan cat apa aja, yang penting hasilnya hitam. Di luar itu saya nggak mau. Karena kalau pakai warna cat lain, ngesetnya, wah panjang kata dia. Enggak, warnanya hitam. Akhirnya keluar model mobil hitam semua dulu catnya. Kenapa? Karena si Henry Ford nggak mau yang aneh-aneh. Tapi akibatnya efisien, produktif, dan dia menggunakan metode ilmiah. Dengan adanya model baru, yaitu era modern, bahwa manusia bukan cuma robot, tapi dia juga punya emosi. Peter Drucker menemukan, manusia itu perlu dikasih goals, perlu dikasih objektif. Dia perlu dikasih tujuan, dan perlu dikasih target. Kenapa? Manusia itu entah kenapa kalau dibiarin bisa distract. Tengah jalan megang HP, ngecek HP, tengah jalan mendadak ini, cewek cakep langsung godain, ya ditelepon sama orang tuanya dimarahin langsung stres, goyang. Distract-nya banyak banget. Maka untuk membuat agar mereka fokus, perlu manajemen by objektif. Udahlah, penting objektifnya jelas. Objektifnya harus clear. Ya, begitu objektifnya jelas, ya, maka orang-orang kerjanya entah kenapa jadi fokus. Dan begitu mereka fokus, hasil kerjanya lebih baik. Produktivitas segala macam lebih bagus ketika targetnya jelas. Jadi bukan lagi pekerja, yang penting saya kerja. Tapi sudah jadi karyawan yang memberikan karya, yang berguna bernilai. Namun pekerja dan karyawan disatukan dengan objektif. Kamu harus berkarya yang bagus dengan jumlah sekian dalam waktu sekian lama, dan itu dihitungnya begini. Keluarlah KPI, Key Performance Indicator, ya, indikator kinerja. Jadi hitungannya apa, Pak? Kamu pokoknya bikin artikel, berapa artikel, Pak? Yang namanya bagus sama jelek apa ukurannya, Pak? Sudah begitu. Dan dalam sebulan saya harus berapa? Dan begitu sudah jadi, harus kasih ke Bapak berapa banyak. Dalam pergerakannya lagi itu ekonomi, nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya, ya, itu terjadi banyak sekali perubahan. Nah, di Indonesia manajemen mengadopsi dari yang ada dibawa oleh Belanda, kemudian bergerak menjadi manajemen juga pada saat yang sama yang sudah berjalan oleh para kerajaan-kerajaan. Setelah zaman kemerdekaan, lalu pendidikan sudah ada, orang-orang belajar ke luar negeri, lalu ilmu-ilmu dari dunia dibawa. Ingat, di awal klasik itu dari Amerika dan dari Prancis. Eropa, Amerika. Eropa, Amerika. Dua-duanya masuk ke Indonesia. Yang Eropa lewat Belanda, yang Amerika ya lewat Inggris. Inggris, Amerika masuk ke Indonesia. Jadi pendidikan, dan itu merubah wacana kita. Lalu mulailah terjadi era baru, yaitu era komputerisasi. Lalu era internet, era aplikasi, era kecerdasan, era COVID. Setelah itu era digitalisasi. Semua ini perkembangannya luar biasa sekali. Nah, untuk itu kita pahami dulu. Manajemen mengelola bidang-bidang pekerjaan yang kita sebut dengan kata fungsional. Maksudnya apa? Berfungsi. Fungsinya apa? Secara umum fungsi utama itu adalah bagian sales dan marketing. Yang satu menciptakan permintaan, yang satu melakukan penjualan. Kita mengenal istilah push and pull. Ya, push itu ngedorong, bagian penjualan tuh ya, itu datang tuh ke rumah orang-orang, datang tuh ke kantor-kantor, dia nawarin produk, dia nge-push barang kita agar dibeli sama orang. Tapi ada juga orang yang nyari-nyari barangnya, namanya di pull, dia ditarik, ketarik. Apa tuh contohnya? Pak, ada ini enggak? Katanya itu bagus ya, saya mau dong. Customernya yang minta. Nah, itu kerjanya marketing. Kalau sales, maksa agar orang beli. Kalau marketing, bikin orang mau beli, datang ke kita. Kalau sales ngedatengin,
Kalau marketing bikin orang datang ke toko atau ke tempat kita. Lalu setelah itu ada bagian pelayanan, bagian jasa, bagian operasional, bagian maintenance, sampai penagihan. Ya, ini yang melaksanakan aktivitas yang memberikan nilai bagi si konsumen. Dan terakhir customer service. Ini semua adalah layanan diberikan sampai terjadinya nilai akhir bagi konsumen yang dibeli oleh mereka. Kita sebut adalah aktivitas utama, core activities. Yang di atas adalah aktivitas pendukung atau support activities. Ada bagian yang bertugas finance, accounting, sumber daya manusia, general affair, ya, pengendalian mutu, audit, teknologi, pengembangan bisnis atau business development, pembangunan, pergudangan, legal hukum, pengadaan, teknologi informasi, administrasi, sekretariat, ya seperti corporate sekretaris perusahaan, itu semua mendukung aktivitas utama. Semua bagian ini dikelola dan dimanage, tapi pengelolaan mereka berbeda-beda. Dari sini kita dapat pembelajaran yang utama, ya, bahwa ternyata makin besar usaha, maka akan banyak komplikasi, banyak kompleksitas, banyak hal yang makin kalau bahasa gaulnya ribet. Karena begitu banyak orang, begitu banyak bidang, begitu banyak departemen, maka perlu pengelolaan yang benar. Dan ilmu itu yang disebut dengan manajemen. Ilmu manajemen bergerak dari era klasik menuju era modern dengan tokoh-tokohnya. Awalnya manajemen sekedar melihat manusia sebagai robot, sebagai pekerja yang tinggal disuruh kerja. Akhirnya manajemen melihat bahwa manusia ternyata ada unsur-unsur humannya, unsur-unsur manusianya, yaitu apa? Bukan cuma angka, tapi ada emosi, ada motivasi, ada semangat kerja. Dan ini semua harus dikelola dengan cara yang baik dan ternyata memberikan dampak yang bagus sekali. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.